Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan kuci bersama saya Mita Agustina dari SMA Negeri 3 Karangbaru dan saya Saliwah Dayuni dari SMK Negeri 2 Karangbaru. Dan sebelah saya Dina Yulia dari SMA Negeri 1 Kejuruan Muda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Minta. Waalaikumsalam Bu Salyu. Apa kabarnya nih Bu hari ini? Alhamdulillah Bu Salyu baik. Bu Salyu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Semoga kita baik terus ya Bu ya, sehat gitu. Semoga kita bisa menjalankan aktivitas kita ini dengan lebih baik. Amin. Nah, saya dengar Bu Mita akan melakukan coaching nih hari ini ya. Iya benar sekali Bu Salyu. Nah, jadi sebelum Ibu melakukan coaching terhadap coaching nanti, saya ingin menyampaikan nih Bu tentang penilaian yang akan saya nilai nantinya ya. Yang pertama, saya akan melihat nanti apakah pada saat coaching nanti Ibu itu melaksanakan coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, juga saya akan menilai bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach Ibu ya. Baik Bu. Ya, nah terus jangan lupa ya nanti saat coaching harus sesuai dengan prinsip coaching. Ya. Nah, Bu Mita saya ingin menanya nih sama Ibu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan terhadap coaching kali ini? Baik Bu Salyu, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Salyu. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Salyu. Iya, baik sekali itu Ibu ya. Jadi nanti Ibu berupaya untuk present ya terhadap coachingnya Ibu, dan Ibu juga ingin supaya Ibu tuh bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian yang kedua, bagian kompetensi yang spesifik yang mana kira-kira yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Salyu, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Bu Salyu tentang kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama di sini saya mendengarkan secara aktif, kemudian setelah saya mendengarkan secara aktif, saya akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, di mana nanti akan mengarahkan si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi seperti itu Bu Salyu. Iya, jadi diharapkan nanti coachingnya Ibu itu bisa menemukan solusinya ya setelah melakukan coaching ini, supaya ada perubahan setelah melakukan coaching gitu ya Bu ya. Benar sekali Bu. Iya. Nah, ini yang terakhir nih Bu Mita. Kira-kira ini menurut Ibu ya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Adapun indikator yang ingin dikembangkan yaitu saya ingin coach saya menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi, kemudian yang kedua dia dapat menemukan langkah-langkah untuk menemukan solusi yang ia hadapi seperti itu Bu Salyu. Iya, benar sekali tuh ya Bu ya. Jadi kita melaksanakan coaching ini jadi tujuannya supaya coachingnya kita itu bisa menemukan solusi ya, solusi dari permasalahan yang ia miliki. Nah, Ibu Mita, semoga proses coaching kali ini berjalan dengan baik dan lancar ya Ibu ya. Iya Bu, amin. Oke, nah Bu, kira-kira demikian dulu nih obrolan kita hari ini. Nanti kalau ada waktu lain kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nah, jadi silakan Ibu melakukan kegiatan coaching Ibu kali ini. Terima kasih ya Bu Salyu. Iya, sama-sama Ibu Mita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Salyu. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Mita. Gimana kabarnya Bu Dina hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Tapi ada yang sedikit mengganjal nih Bu di hati saya. Iya, kemarin kalau nggak salah Bu Dina ada miss call saya ya. Iya Bu. Mohon maaf ya Bu, nggak terangkat kemarin handphonenya Iya, karena nggak saya apa-apa, ada Bu. kesibukan lain. Jadi hari inilah baru ada waktu, kemudian saya jumpain Bu Dina seperti itu. Bu Dina, jadi kan kita ada waktu 20 menit nih untuk ngobrol-ngobrol bareng Bu Dina terkait apa yang ingin Bu Dina ceritakan seperti itu.
Iya baik Bu ya, udah meluangkan waktu walaupun cuma 20 menit nih Bu ya. Saya ada sedikit yang mau saya ceritakan ke Ibu terkait anak didik saya nih Bu. Ya dia ingin putus sekolah gara-gara dia ini kan berasal dari keluarga yang broken Bu. Orang tuanya itu ingin berpisah. Sementara dia ini orang tuanya ini ayahnya ini udah meninggalkan dia dan mamanya beserta adik-adiknya 2 orang adiknya itu kan bukan. Nah, tanpa mencukupi biayanya lah Bu. Jadi anak ini nih dia ingin membantu keuangan keluarganya. Sementara kan mamanya ini kan hanya sebagai buruh cuci nih pakaian. Jadi dia ingin membantu keuangan keluarga mereka Bu. Makanya dia ingin berniat untuk putus sekolah. Oh, jadi yang saya tangkap pembicaraan kita hari ini tujuannya adalah untuk membahas seorang siswi ibu yang tadi mengalami permasalahan di sekolah, udah ingin putus sekolah seperti itu ya Bu ya, Iya, karena Bu. masalah keluarga seperti itu ya Bu ya. Mm-mm. Terus apa langkah yang Bu Dina lakukan? Saya sudah melakukan pendekatan sih Bu kepada dia. Saya memanggil dia kan. Dan saya berbicara dari hati ke hati kepada dia. Dan ternyata permasalahannya ya itu dia. Yang saya orang tuanya ini ingin berpisah Bu. Makanya dia ingin putus sekolah. Ingin membantu mamanya lah seperti itu. Gimana hasilnya Bu Dina dari eh, hasil dari apa yang Bu Dina lakukan tadi, dari pendekatan yang Bu Dina lakukan kepada siswi tersebut Iya seperti Bu. itu Bu Dina? Setelah saya melakukan pendekatan Bu, tapi anak ini nih memang kayaknya sepertinya nih Bu ya, belum ada perubahan sama sekali. Karena dia mungkin karena beban faktor dari keluarganya tadi ya Bu ya, makanya dia belum ada mengalami perubahan sama sekali. Oke Bu Dina, saya paham betul mengenai anak Ibu tadi yang belum menemukan perubahan ya, seperti itu ya. Jadi efeknya kalaupun dia sekolah jadi sering ngelamun seperti itu ya Bu Iya Bu, Dina ya. dia sering melamun, belajar pun tidak fokus, tidak aktif. Yang biasanya dia aktif, ini sekarang dia murung, lebih banyak diamnya. Oke, Bu Dina, kalau begitu, siswa Ibu tadi yang dikatakan, tidak mengalami masalah berarti yang fokus seperti itu ya, nggak melamun. Kalau menurut Bu Dina, ketika siswa Ibu nggak melamun, fokus, itu siswa tersebut berada di, level berapa Bu kalau kita presentasikan ke dalam angka seperti Kalau itu? kita presentasikan ke dalam angka, menurut saya level anak itu jika dia tidak melamun, tidak murung, aktif, dia berada di level 7 lah Bu. 7 seperti itu ya Bu. Nah, terkait permasalahan tadi yang siswi Bu Dina tadi yang sering melamun, maka Bu Dina bisa asumsikan anak tersebut berada di level berapa Bu? Berada di level 5 lah. 5 ya. Heeh. Tapi tadi udah hampir putus sekolah ya Iya Bu ya. Bu. Heeh. Oke Bu Dina. Jadi apalagi cara Bu Dina untuk mengatasi permasalahan tersebut selain Bu Dina melakukan pendekatan seperti itu? Saya juga memotivasi beliau, memotivasi dia. Saya bilang bahwa semua permasalahan di kehidupan ini pasti memang berat. Saya bilang kayak gitu. Tapi kan pasti ada solusinya. Jadi kamu harus tegar aja menghadapi. Jangan pernah putus sekolah, jangan pernah bermimpi untuk nggak sekolah lagi, putus sekolah karena itu kan masa depan dia gitu Bu. Saya bilang seperti itu sih Bu. Oke, itu langkah Bu Dina tadi kan masih mengarah ke pendekatan pribadi. Selain itu langkah Bu Dina, apalagi yang bisa Bu Dina lakukan supaya anak tersebut termotivasi untuk terus melanjutkan sekolah? Misalnya gimana Bu Dina, cara Bu Dina supaya anak tersebut punya motivasi eksternal lah dari lingkungan sekitarnya seperti itu Bu Dina? Saya
berbicara dengan rekan-rekan guru, minta motivasi juga dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah, termasuk guru BK ya Bu ya. Dari kepala sekolah juga saya minta, dari teman-teman sejawat dia juga saya minta untuk memotivasi dia supaya dia tidak berpikiran untuk putus sekolah lah Bu lah. Terkait tadi rencana Ibu berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, kemudian dengan guru BK seperti itu, yang Ibu lakukan tadi gimana hasilnya Bu? Alhamdulillah Bu, ada sedikit peningkatan terhadap anak tersebut. Anak tersebut sudah mau sekolah lagi walaupun sore harinya dia bekerja. Kalau tadi anak tersebut berada di level 5, untuk saat ini dengan solusi yang Bu Dina lakukan, kira-kira kalau kita presentasikan tuh anak tersebut berada di level berapa Bu saat ini? Tadi kan Ibu bilang maksimalnya 7, jadi Iya. saat ini Udah berada di level 6 lah Bu. di 6. Gimana cara Ibu supaya anak tersebut berada di level 7 seperti itu Bu? Terus memberi dukungan kepada beliau dengan cara membantunya lah Bu, Support terbesarnya biasanya berada di mana Bu? di keluarga, orang tua. Iya benar gitu ya. sekali ya, orang tuanya ya Bu ya. Kapan Ibu Dina mulai ingin merencanakan untuk Bu Dina berkonsultasi dengan orang tuanya supaya anak tersebut akan terus bersekolah atau semangat untuk melanjutkan sekolah seperti itu Bu? Mungkin dalam waktu dekat inilah Bu, mungkin minggu depan saya udah memanggil orang tuanya untuk mendiskusikan anak tersebut gimana ke depannya. Iya, alhamdulillah ya Bu Dina. Gimana perasaan Bu Dina setelah kita berbincang-bincang hari ini Bu Dina? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega, saya merasa udah plong gitu Bu, kayak nggak ada beban pikiran di dalam hati saya. Alhamdulillah sekali ya Bu Dina. Bu Dina nanti ketika Bu Dina mengalami permasalahan lagi, Bu Dina bisa berkonsultasi dengan saya Bu Dina ya. Iya baik Bu Bu Dina Dina. tetap semangat Iya. ya Bu Dina. Insya Allah Bu. Terima kasih ya Bu Dina. Terima kasih Assalamualaikum. kembali. Waalaikumsalam Bu Mita. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Salyu. Alhamdulillah ya Bu Mita sudah melakukan coaching hari ini dengan Ibu Dina ya Bu ya. Alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum penutupan ya, ini saya akan melakukan pasca observasi nih sama Ibu ya kan. Kira-kira apa saja sih yang sudah Ibu lakukan tadi selama coaching? Baik Bu Salyu, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Salyu terkait apa saja sih yang sudah saya lakukan pada saat coaching tadi. Menjawab pertanyaan Bu Salyu ini, saya akan menjelaskan terkait yang sudah saya lakukan pada saat tadi coaching. Yang pertama yaitu saya sudah melakukan coaching tersebut dengan alur kita, yaitu saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana dan aksi serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya, kemudian juga menemukan solusi dari permasalahan yang Kuci hadapi seperti itu Bu Salih. Iya Bu Mita. Nah, tadi kan Ibu melaksanakan coaching bersama Bu Dina ya. Nah, jadi tadi saya sebagai observer Ibu, saya mengamati bahwa coaching yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan sangat baik, Ibu. Ibu juga sudah melaksanakan coachingnya itu sesuai dengan alur Tirta. Kemudian juga Ibu sudah mampu tuh menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nih kepada coachingnya Ibu. Nah, sehingga coach Ibu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada. Sudah sangat bagus dan keren sekali Ibu. Nah, sebelum kita tutup nih ya Bu ya, saya ada sedikit pertanyaan ini. Kira-kira nih Bu Mita, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik, terima kasih Bu Salyu. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Bu Salyu atau menjawab pertanyaan dari Bu Salyu terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya, yaitu di sini saya ingin agar saya lebih memahami alur Tirta jauh lebih baik lagi supaya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya Bu, seperti itu. Oke Bu Mita, semoga ya Bu ya, semoga kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, itu harapan kita ya Bu ya. Nah Bu,
demikian nih hari ini, semoga bermanfaat untuk kita ya Bu ya, dan semoga hasil kucing ini bisa lebih meningkat lagi nantinya ke depan terusnya ya Bu ya. Iya, Oke, Bu saya Salyu. tutup ya Bu ya untuk hari ini ngobrol-ngobrol kita. Iya, Bu Salyu. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bu Salyu. Oke. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Mita. Gimana kabarnya Bu Dina hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Baik Bu Dina. Sebelum kita memulai kucing pada hari ini ya Bu Dina, Iya Bu. sebagai awal di sini saya akan menanyakan atau menyampaikan rubrik penilaian kita pada kucing hari ini. Nah Bu Dina, pada hari ini coach dan kuci akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah kemudian bagaimana cara Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot seperti itu kepada kuci, dan juga bagaimana kuci tersebut memberikan respon dan untuk menanggapi pertanyaan yang Bu Dina sampaikan. Kemudian jangan lupa Bu Dina sesuaikan dengan prinsip kucing ya Bu Dina Iya ya. Bu. Di sini saya akan memberikan pertanyaan pertama sekali ya Bu Dina. Yang saya ingin tanyakan, kompetensi apa yang ingin Bu Dina kembangkan pada kucing kali ini Bu Dina? Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya izin saya menjawab. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present atau kesadaran penuh Bu, mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot Bu. Berarti ada 3 ya di Iya, sini Bu. yang ingin Ibu kembangkan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berubah seperti itu ya Bu Dina. Iya Bu. Pertanyaan kedua, di sini saya ingin bertanya kepada Bu Dina, kompetensi spesifik mana yang ingin Bu Dina kembangkan pada kucing kali ini? Baik Bu, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot Bu. Iya, berarti kompetensi yang lebih spesifik yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif ya, seperti Iya. itu ya Bu Dina. Kemudian yang terakhir nih Bu Dina, ya, Iya, Bu. indikator apa yang ingin Bu Dina kembangkan dalam proses kucing pada hari ini Bu Dina? Saya ingin coach saya ini menemukan permasalahan yang menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi selama ini Bu. Oh itu ya Bu Dina ya. Jadi indikator yang ingin Bu Dina kembangkan yaitu Bu Dina ingin supaya kuci Ibu menemukan solusi dari permasalahan Iya, yang Bu, ia hadapi benar. seperti itu ya Iya, Bu Dina. Bu. Baik Bu Dina, demikian dulu obrolan kita pada hari ini ya Bu Dina ya. Iya, Bu. Silakan Bu Dina melakukan kegiatan kucing ya Bu. Terima Bu. kasih ya Bu Dina. Iya, sama-sama Bu Mita. Terima kasih juga. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Salyu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Dina. Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Salyu. Nah, kemarin kan Ibu ada miss call saya nih. Katanya ada yang ingin mau Ibu bicarakan ya. Iya, benar sekali Bu. Jadi saya ada sedikit permasalahan nih yang saya ingin ceritakan nih sama Ibu. Mana tahu nanti setelah ini saya dapat pencerahan gitu ya Bu ya. Iya. Jadi gini kan Bu, saya ingin menyampaikan beberapa hal nih sama Ibu. Yang pertama, saya itu prihatin Bu. Prihatin ya yang pertama ya. Keprihatinan saya terkait ada beberapa rekan guru saya di sekolah. Jadi dari tahun ke tahun itu metode pembelajaran yang mereka lakukan itu masih gitu-gitu terus, tidak ada peningkatan perkembangan. Mungkin karena faktor usia kali ya, jadi mereka itu belum bisa menggunakan media-media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman siswa sekarang ini Bu. Jadi saya ingin tuh mereka itu berkembang begitu. Nah saya juga melihat bahwasannya mereka itu berada di zona nyaman. Begitu-gitu saja, tidak ingin melakukan suatu perubahan gitu Bu. Jadi permasalahan saya situ, gimana sih supaya proses pembelajaran yang mereka lakukan itu sesuai dengan kodrat zaman yang sekarang ini gitu Bu. Baik Bu Mita. Berarti yang saya tangkap dari inti pembicaraan Ibu ini, Ibu ini melihat rekan-rekan di sekolah Ibu yang metode pembelajarannya itu tidak bervariatif ya Bu ya? Iya, benar begitu Ibu.
Oh, oke lah, baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang mau Ibu ingin dapatkan? Ya, tentunya Bu, setelah hasil perbincangan kita ini saya berharap adanya perubahan Bu. Adanya perubahan dari rekan teman-teman sejawat saya untuk melakukan perubahan, menciptakan proses pembelajaran yang menarik, yang variatif, begitulah Bu Oh, kira-kira. berarti Bu Salyu ini ingin mendapatkan perubahan. Iya, Iya. benar Ibu. Kira-kira perubahan yang bagaimana yang Ibu inginkan? Saya ingin media pembelajaran yang mereka ciptakan itu variatif Bu, misalkan menggunakan Google Slide, karena kan juga sekolah kita menyediakan Infoku sudah banyak ya Bu ya, jadi sayang kalau itu tidak dimanfaatkan. Terus juga kan bisa buat video-video dari Canva gitu ditampilkan di slide, mungkin anak-anak bisa lebih tertarik dengan itu gitu kan Bu. Terus mungkin bisa menggunakan aplikasi seperti Quizzes dan lain sebagainya. Banyak sekarang kan aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan tuh dalam proses Iya. pembelajaran. Nah, ini saya pikir membuat siswa itu bisa lebih termotivasi ya Bu ya, gitu. Jadi daripada hanya mengandalkan metode ceramah, gitulah kira-kira Bu. Jadi saya itu ingin anak-anak itu aktif gitu dalam pembelajaran, nggak bosan mereka. Oh, oke Bu Salyu, sepertinya dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan bervariasi metode dan media itu sudah kondisi yang sudah dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Iya, iya. Dan itu mungkin berada di level 10. Nah ya kan, kira-kira nih menurut Bu Salyu, sekolah Bu Salyu ini berada di level berapa kira-kira nih Bu? Saat ini saya pikir kondisi di sekolah itu berada di level 6 gitu Bu. Level 6 ya Bu Iya, Salyu ya? level 6. Makanya saya ingin meningkatlah levelnya gitu Bu. Oke, berarti di level 6 tadi ya Bu Salyu Iya, ya? iya Bu. Nah, menurut Bu Salyu nih, Iya. level berapa lagi yang ingin Bu Salyu tingkatkan agar terlihat adanya perubahan, perubahan baik itu dari metode pembelajaran atau media pembelajaran yang lebih bervariatif gitu? Saya berharap setelah adanya perubahan itu guru-guru di sekolah itu bisa meningkatkan levelnya itu mungkin di posisi level 8 gitu ya Bu ya. Level 8. Iya, benar gitu. Berarti dari level 8 sampai ke level Dari level 6 sampai dari level 6 sampai ke level 8 iya, ya Bu ya? iya betul. Oke. Nah, kira-kira usaha yang ingin Bu Salyu lakukan ini untuk menciptakan perubahan itu bagaimana? Seperti itu. Sebenarnya ini jujur ya Bu ya, kalau boleh dibilang saya sebenarnya juga masih bingung gitu ya kan. Tapi mungkin bisa dilakukan dengan kegiatan mentoring lah yang pertama kali gitu kan. Karena mengingat kalau misalkan seperti pelatihan gitu kan, kalau pelatihan itu saya harus koordinasi dengan sekolah juga harus menyiapkan dana yang besar gitu ya Bu ya, salah satunya membayar tutor gitu ya kan. Jadi saya mungkin mulainya dengan mentoring ini, tapi saya masih bingung, mungkin dengan mentoring ini saya masih bisa melakukan pendampingan secara individual dengan teman-teman saya, mungkin itu dulu yang masih bisa saya lakukan Bu. Oke, berarti mentoring dan pendampingan individu ya Bu? Iya, benar Nah, sekali. selanjutnya nih Bu, strategi apa yang selanjutnya Ibu lakukan? Akan Ibu lakukan nih strategi? Strateginya gitu ya Bu ya. Iya, strategi yang Jadi- akan Ibu lakukan berikutnya, selanjutnya. Iya, jadi saya juga akan berusaha nih Bu ya, melakukan pendampingan, terus memberikan sedikit-sedikit metode-metode yang variatif nih sama teman-teman, supaya teman-teman bisa, oh mungkin dengan seperti ini, metode-metode seperti ini anaknya bisa lebih tertarik gitu Bu. Kira-kira gitu dulu lah kali ya Bu. Oke, berarti Bu Salyu ini merencanakan pendampingan individu, mentoring, Iya. pelatihan atau workshop ya Bu ya. Iya, Nah, workshop dari juga boleh. keempat itu kira-kira nih Bu, yang saat ini yang lebih nyaman dan lebih cepat terrealisasi itu yang mana Bu? Dari keempat yang Ibu katakan tadi. Ya, tadi sepertinya Bu, mentoring itu yang paling cepat ya Bu ya. Oh, mentoring. Karena mengingatkan Bu, kalau misalkan saya melakukan sekolah melakukan workshop atau yang lainnya seperti pelatihan itu
biayanya juga banyak kan Bu. Mm-mm. Jadi perlu memanggil tutor dan tutor juga perlu biaya gitu. Iya, Jadi betul. sepertinya yang paling cepat itu mentoring gitu. Oke, berarti mentoring ya Bu ya. Iya. Nah, di kegiatan mentoring ini, Ibu kan membutuhkan support dari orang lain nih. Iya benar. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Jadi saya itu butuh support dari teman-teman akan sejawat yang Iya, lainnya tentunya iya, ya Bu ya. betul. Seperti ada teman saya yang ahli IT. Iya, Jadi betul. saya bisa minta bantuan pada Mm-mm. beliau untuk menjadi ini mentor bagi teman yang Pak, ayo Bu, tolong diarahkan gitu kan cara-cara membuat. Misalkan ada beberapa guru senior yang belum paham nih Bu kan cara menggunakan Canva atau cara membuat slide-slide Iya. gitu. Jadi saya mengharapkan gitu ya. Jadi Iya. dengan support beliau, saya harapkan mentoring ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Oke, berarti Bu Salyu melakukan kegiatan mentoring ini Iya. dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu, Iya ya, benar sekali Bu. yang pandai IT Iya, lah ya, kan, heeh. Bu. Nah, itu kapan kira-kira Ibu ingin lakukan kegiatan itu? Nah, Insya Allah secepatnya Bu. Karena saya ingin sekali melihat adanya perubahan itu tadi ya Bu ya. Jadi kemungkinan minggu depan insya Allah saya akan melaksanakan mentoring tersebut. oke, baik. Nah, Bu Salyu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah ya Bu, dari percakapan kita hari ini saya jadi dapat gambaran itu Bu. Saya jadi dapat gambaran bagaimana saya dapat melakukan perubahan pada teman-teman sejawat saya. Dengan kegiatan mentoring ini saya bisa membimbing, mendampingi mereka untuk membuat metode-metode pembelajaran sehingga tidak ketinggalan zaman gitu Ibu. Terima kasih sekali Iya. Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Berarti dari pembicaraan kita hari ini Ibu mendapatkan gambaran-gambaran terkait dengan adanya perubahan untuk Iya, rekan-rekan guru sejawat Iya, yang ada di sekolah Ibu ya Bu ya. Iya benar Nah, sekali Bu. Ya udah lah Bu. Iya, terima kasih Bu. Jadi saya sangat senang nih Bu ya. Saya jadi dapat solusi nih Bu, solusi permasalahan saya selama ini setelah saya curhat ini sama Iya, Ibu. iya. Jadi saya mendapatkan solusinya gitu ya Bu ya. Semoga kalau misalkan ada persoalan lain, Iya. kita bisa sama-sama mendiskusikan lagi ya Bu ya. Iya, baik Ibu. Siap akan saya laksanakan. Oke. Semoga permasalahan saya cepat teratasi. Oke, baiklah, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Semoga kita sehat-sehat selalu. Iya. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Mita. Oh ya, tadi Bu Dina sudah melakukan coaching dengan Bu Salyu ya Bu Dina ya. Iya, sudah Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan nih ya Bu Dina ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Dina pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Dina lakukan saat coaching tadi Bu? Baik, Bu Mita, saya akan menjawab ya Bu ya sedikit. Yang pertama yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identitas, identifikasi, rencana dan aksi, dan serta tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali pertanyaan, menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi yang dari permasalahan tersebut. Oke, baik Bu Dina. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Bu Dina lakukan dengan Bu Salyu tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu Dina ya. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali informasi dengan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian Ibu juga sudah memberikan sehingga coach Ibu tadi bisa menemukan solusi atau tahapan rencana yang ia ingin lakukan untuk menemukan permasalahan yang ia hadapi seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, benar Nah, sekali. selanjutnya pertanyaan terakhir saya nih Bu Dina sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Dina kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik Bu Mita, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi setelah saya tadi melakukan coaching dengan Bu Salyu, saya ingin cara saya tuh lebih memahami alur Tirta Bu.
agar proses coaching yang saya lakukan nih ke depannya bisa lebih baik lagi. Iya, baik ya Bu Dina ya. Semoga kedepannya Bu Dina bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Dina ya. Iya. Demikian observasi kita pada hari ini ya Bu Dina ya. Iya, Bu. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mita. Assalamualaikum Bu Salyu. Waalaikumsalam Bu Dina. Gimana kabarnya hari ini Bu Salyu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik nih. Nah, Bu Salyu, sebelum kita memulai proses coaching pada hari ini, ada sedikit yang ingin saya diskusikan bersama Bu Salyu terkait rubrik penilaian kita pada hari ini yang kita gunakan pada hari ini nih Bu. Nah, nanti waktu Bu Salyu mengcoaching Ibu, saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik yang telah kita gunakan. Nah, apakah di situ sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan saya akan mengamati Ibu waktu Ibu memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana coach Ibu itu menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, selanjutnya apakah semuanya itu sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya, seperti seperti kemitraan, proses kreatif, dan upaya untuk meningkatkan memaksimalkan potensi masing-masing. Nah, pertanyaan yang ingin saya ajukan nih ke Bu Salyu, yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ini pada coaching kali ini? Baik Ibu Dina, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini adalah saya berusaha untuk present. Saya berusaha untuk hadir penuh terhadap coach saya dan saya berupaya untuk mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Iya, berarti Ibu ingin memberikan kompetensi yang Ibu inginkan itu seperti present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Iya, benar sekali Bu. Pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan, kompetensi yang secara spesifik bagian yang mana yang ingin Ibu kembangkan ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang spesifik itu saya lebih ke bagaimana saya bisa mendengarkan aktif gitu Bu dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach saya nantinya. Itu kira-kira yang lebih spesifik gitu Bu. Berarti yang lebih spesifik itu yang memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif kepada coachingnya Bu. Benar sekali Bu. Oke. Nah, nih selanjutnya yang terakhir nih Bu Mita, Bu Salyu nih ya. Iya. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang seperti apa nih yang Ibu harapkan untuk coaching kali ini, pada proses coaching kali ini nih? Iya, baik Bu. Jadi pada proses coaching kali ini tuh saya ingin bisa coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi gitu. Jadi saya harapannya tuh begitu ya Bu ya. Saya harap coach saya itu bisa menemukan langkah-langkah bagaimana dia bisa menemukan menyelesaikan masalah yang ada. Begitu Bu kira-kira. Berarti Ibu ingin menemukan permasalahan yang dihadapi coach itu, menemukan solusi ya Bu? Iya, benar sekali Bu. Nah, oke, baiklah demikian dulu ya obrolan kita pada hari ini untuk pra observasinya. Silahkan selanjutnya Ibu mengcoach Ibu bersama coach Ibu. Iya, baik, terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bu Salyu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tapi sedikit kurang baik nih Bu Salyu. Sedikit kurang baik. Kalau saya boleh tahu, apa nih yang menyebabkan kurang baik pada hari ini? Iya Bu Salyu, di sini saya ada masalah, sedikit masalah ya terkait salah seorang siswa saya begitu Bu Salyu. Oh begitu. Jadi hari ini nih Bu Mita ingin bercerita ya tentang siswa Bu Mita tadi ya. Jadi kenapa nih Bu, siswa Ibu? Apa yang terjadi dengan siswa Ibu ini? Iya, sebelumnya saya ingin menanyakan apakah Bu Salyu ada waktu luang pada hari ini? Ada dong, tentu kalau untuk Bu Mita saya pasti punya waktu ini. Ayo Bu silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu Salyu Iya. ya. Baik Bu Salyu, di sini kan saya bingung Bu Salyu.
Ada salah seorang siswa saya yang bernama Dimas, kelas 11 tuh ya Bu Salyu. Nah, si Dimas ini salah seorang siswa yang berprestasi di bidang atlet seperti itu ya Bu, di bidang olahraga lah kalau kita bilang seperti itu. Namun akhir-akhir ini saya sering menjumpai si Dimas ini sering tertidur di kelas seperti itu Bu Salyu. Oh, jadi si Dimas ini siswa yang berprestasi malah ya Bu ya, tapi akhir-akhir ini sering tertidur di kelas, begitu ya Bu ya. Iya. Nah, jadi Ibu Mita, eh, apa sih yang sudah Ibu lakukan penelusuran belum terhadap siswa tersebut? Saya sudah menanyakan, saya sudah melakukan pendekatan kepada siswa tersebut ya Bu Salyu ya. Kemudian saya menanyakan kenapa anak tersebut sering tertidur di kelas seperti itu ya Bu ya. Ternyata anak tersebut merupakan anak yatim seperti itu Bu Salyu. Jadi orang tuanya yang perempuan tadi, ibunya kalau kita bilang ya, Iya, itu merantau Bu, dan si Dimas ini tinggal bersama neneknya dan ketiga orang adiknya seperti itu Bu Salyu. Jadi berarti Dimas ini anak yatim gitu ya Bu ya. Benar Dan sekali. Dimas ini termasuk kelelahan mungkin ya Bu ya. Iya. Jadi menurut Bu Mita kira-kira ini untuk menghilangkan rasa kantuknya itu di sekolah terhadap anak tersebut, apalagi nih cara Bu Mita yang bisa Ibu Mita lakukan? Iya, baik. Terima kasih ya Bu Salyu. Iya. Nah, dalam pembelajaran saya sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu Salyu ya. Saya sudah menyediakan banyak konten materi seperti itu, baik dari flipbook, artikel, e-book, studi pustaka, kemudian video-video YouTube yang saya buat sendiri seperti itu. Jadi anak-anak bebas memilih. Kemudian pembelajaran juga sudah interaktif dan saya juga sudah memberikan edu game di dalam pembelajaran seperti dari Kahoot, Quizizz, Edpuzzle, Word Wall, kemudian dari Genially seperti itu supaya anak-anak antusias dan semangat untuk mengikuti proses pembelajaran seperti itu Bu Salyu. Tapi saya perhatikan si Dimas ini masih tetap sering tertidur di kelas seperti itu Bu Salyu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi sudah banyak metode-metode pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya, supaya Benar sekali. terpenuhi semua kebutuhan anak-anak begitu ya Bu, baik sekali Bu. Nah jadi mungkin langkah seperti itu kira-kira yang Ibu lakukan itu dapat membuat anak itu lebih fresh yang lainnya begitu ya Bu ya. Nah kira-kira ini Bu Mita, apalagi yang akan Ibu lakukan ini untuk meningkatkan motivasi anak? Iya, di sini saya juga harusnya yang saya lakukan untuk meningkatkan motivasi anak, selain saya tadi membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang interaktif, kemudian produk yang dihasilkan anak-anak dalam pembelajaran juga bervariasi. Saya juga sudah melakukan pendekatan secara personal atau pribadi. Di sini yang belum saya lakukan yaitu mungkin anak tersebut belum saya telusuri misalnya dengan pemanggilan orang tua wali seperti itu, Gitu ya. Bu Salyu. Kemudian juga ini yang saya lupa, ketika anak tersebut biasanya kalau ngantuk tertidur kan sering saya bangunkan kayak gitu kan. Nah, nanti anak tersebut juga langsung tuh misalnya saya kasih edu game, ya anak tersebut ya terbangun dan main edu game nanti tertidur lagi seperti itu kan Bu Salyu kan. Cuman di situ salahnya saya belum memberikan kesempatan untuk anak tersebut mungkin mencuci wajahnya supaya lebih fresh lagi, baru kemudian bisa dilanjutkan dengan ice breaking supaya anak-anak semangat seperti itu mungkin.
Nah, jadi baik Mm-mm. sekali ya Bu ya. Tadi Ibu akan merencanakan melakukan pembelajaran yang Mm-mm. berdiferensiasi ya Bu ya Mm-mm. dengan metode-metode yang sudah Ibu siapkan tadi. Mm-mm. Nah, kira-kira ini Bu Mm-mm. Mita, kapan nih pelaksanaannya akan dilakukan? Iya Bu, mulai minggu depan ketika saya mengajar jam biologi itu saya sudah memberikan kesempatan untuk si Dimas nih ya Bu, selain saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran interaktif, kemudian diselingi dengan ice breaking supaya semangat, dan juga kalau dia saya lihat udah mulai ngantuk tuh bisa saya suruh si Dimas ini untuk keluar sebentar, nah cuci wajahnya, saya kasih waktu misalnya 3 menit untuk cuci wajah, baru nanti ketika anak sudah fresh masuk bisa belajar kembali, seperti itu ya Bu Sali ya. Iya, baik sekali Bu Mita. Nah, Mm-mm. kira-kira gimana nih sekarang perasaannya? Sudah lebih tenang belum? Iya, saya ketika cerita sama Bu Sali udah lebih tenang, Iya, udah tenang lah pokoknya, saya udah nggak heeh. kepikiran lagi tentang salah satu siswa saya yang bernama Dimas tersebut ya Bu Sali ya. Terima kasih banyak ya Bu Iya, Sali tentunya ya. sudah lebih sehat ya Ibu Iya, ya. Iya, sudah oke. banyak meluangkan Jadi waktu nanti untuk saya ya Bu Sali ya. Mm-mm. alhamdulillah iya sama-sama Ibu. Jadi Mm-mm. nanti kira-kira kalau ada kendala boleh lagi kita berdiskusi bersama ya Ibu ya. Iya. Terima Mm-mm. kasih banyak Ibu Mita Iya hari sama-sama Bu ini. Salyu. Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Salyu. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Salyu. Waalaikumsalam Bu Dina. Oh iya, tadi Bu Salyu sudah melakukan coaching ya sama Iya. coach Ibu Bu Mita. Iya, benar sekali, Bu. Tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Mita. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum saya akhiri nih, sebelum saya tutup ya kan Bu Salyu, ada yang ingin saya tanyakan, beberapa pertanyaan kepada Bu Salyu setelah pasca observasi. Yang pertama ini yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Bu Salyu lakukan nih pada coaching ini? Iya, baik Ibu Dina. Jadi saya akan menjawab. Tadi pada pelaksanaan coaching itu saya sudah melakukan coaching itu dengan alur tirta ya Bu ya. Ya. Yang pertama saya tanya dulu tujuannya apa, saya sudah mengidentifikasi dan saya sudah menanyakan rencana dan aksi serta tanggung jawabnya juga sehingga saya bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusinya dari permasalahan tersebut gitu kira-kira. Iya. Nah, baik Bu Mita nih, menurut saya sebagai observer nih, proses yang coaching yang Ibu lakukan tadi terhadap Bu Mita sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu ya. Iya. Dan alurnya pun sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya, dan Ibu juga sudah berusaha untuk menggali informasi dengan pertanyaan yang tepat kepada coachnya, dan sehingga coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, nah sebelum kita akhiri nih, ada satu pertanyaan terakhir yang dari saya. Berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Iya, jadi sebelumnya terima kasih banyak ini Bu ya. Nah, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, saya ingin lebih memahami lagi Bu tentang alur tirta ini agar proses coaching yang saya lakukan ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Dan saya juga pengen tuh bisa menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi saya harapkan saya itu bisa mampu menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coach saya gitu Bu. Oke, baik Bu Salyu, semoga kedepannya Ibu bisa semakin meningkatkan kemampuan coaching Ibu dengan lebih baik lagi ya Bu terima Salyu kasih ya. Bu. Iya. Demikianlah Amin. observasi kita pada hari ini Bu Iya. Salyu. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dina. Iya, sama-sama Bu Salyu.